Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wilsa Septia Adiantono dengan NIM 24095111170 dari kelas D, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Angkatan 2024. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penyakit listeriosis pada hewan, yaitu penyakit infeksius yang sangat berdampak pada kesehatan hewan ternak serta memiliki potensi penularan ke manusia. Penyakit ini menjadi perhatian penting dalam dunia kedokteran hewan karena selain menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak, juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Baik, apa itu listeriosis? Listeriosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri bernama Listeria monocytogenes. Penyakit ini menyerang berbagai hewan, terutama pada ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba, yang harus diwaspadai karena bersifat zoonosis. Jadi, penyakit ini bisa menular ke manusia. Bakteri Listeria termasuk ke bakteri gram positif, yang artinya ia memiliki dinding sel tebal dan cukup kuat untuk bertahan dari berbagai kondisi. Bakteri ini juga bisa hidup dalam suhu dingin, bahkan di dalam lemari es, sehingga ia bisa berkembang meskipun lingkungannya tidak mendukung, tidak seperti kebanyakan bakteri-bakteri lain. Bakteri ini bisa ditemukan di tanah, air, dan makanan yang kotor atau terkontaminasi, terutama pada silase atau pakan fermentasi dengan pH yang terlalu tinggi. Hewan bisa tertular saat makan pakan atau minum air yang tercemar bakteri tersebut. Pada hewan yang sedang bunting, infeksi ini juga dapat menular dari induk ke janinnya melalui plasenta, sehingga dapat menyebabkan keguguran atau anak lahir mati. Untuk morfologinya, bakteri Listeria monocytogenes Morfologi dari bakteri ini yaitu merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang atau bacillus dengan ukuran sekitar 0,4 sampai 0,5 mikrometer dikali 1 sampai 2 mikrometer. Bakteri ini tidak membentuk spora, tetapi ia mempunyai flagela atau alat gerak yang membuatnya bergerak aktif, terutama pada suhu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Secara mikroskopis, Listeria tampak seperti batang pendek tunggal atau berpasangan, kadang membentuk rantai pendek, dan bakteri ini bersifat fakultatif intraseluler. Nah, intraseluler ini artinya ia bisa hidup di dalam maupun di luar sel inang, sehingga daya tahan dan penyebaran dari bakteri ini sangatlah baik, bahkan bakteri ini tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim, termasuk suhu dingin dan kadar garam yang tinggi, karena memiliki mekanisme adaptasi khusus pada membran selnya. Saat suhu rendah, bakteri mengubah komposisi lemak pada membran agar tetap lentur dan tidak membeku. Selain itu, Listeria juga menghasilkan protein khusus, cold shock protein, yang menjaga fungsi enzim dan proses metabolisme tetap berjalan meskipun dalam kondisi dingin, sehingga dapat tetap hidup bahkan di dalam lemari es atau pakan fermentasi yang tidak sempurna. Selanjutnya, bagaimanakah penyakit ini menjangkit hewan dan kemudian dapat ditularkan kepada manusia? Pada hewan seperti sapi, kambing, dan domba, infeksi Listeria monocytogenes umumnya terjadi melalui pakan atau air yang terkontaminasi, terutama silase yang memiliki pH tinggi di atas 5,0. Kondisi ini memungkinkan bakteri tetap hidup dan berkembang. Saat hewan memakan pakan tersebut, bakteri masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan saluran pencernaan. Setelah itu, Listeria akan menembus dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan septisemia atau infeksi darah. Lalu ia akan menyebar ke otak dan batang otak melalui saraf kranial yang menimbulkan gejala neurologis seperti kehilangan keseimbangan, berjalan melingkar,
atau circling disease, dan kejang. Pada hewan bunting, bakteri ini dapat menembus plasenta dan menyebabkan keguguran. Sehingga anaknya itu akan lahir mati atau anaknya akan lemah setelah lahir. Hewan yang sembuh dari infeksi ini dapat menjadi pembawa atau carrier, tapi tetap mengeluarkan bakteri melalui urin, feses, dan susu, sehingga berpotensi menulari hewan lahir. Lalu, bagaimana cara dia dapat menular kepada manusia? Manusia biasanya tertular bakteri Listeria monocytogenes melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi seperti susu mentah dan produksi olahan lainnya, seperti keju yang lunak, yogurt yang tidak melewati tahap pasteurisasi, daging mentah atau setengah matang, sayuran yang tidak dicuci bersih, dan makanan siap saji yang disimpan di lemari es terlalu lama. Setelah masuk ke tubuh, Listeria menembus lapisan usus lalu menyebar ke hati, limpa, darah, dan bakteri ini bisa menjangkau otak, yang bisa menyebabkan keguguran, lahir mati, dan infeksi berat pada bayi baru lahir. Kemudian untuk gejala klinisnya antara lain adalah gangguan saraf, encephalitis, hewan berjalan melingkar atau circling disease, sehingga keseimbangan kejang, kepalanya miring, dan lumpuh sebagian. Terjadi keguguran mendadak pada akhir kebuntingan tanpa tanda-tanda sebelumnya. Janin yang lahir mati biasanya menunjukkan tanda-tanda infeksi seperti pembengkakan hati dan limpa. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan ada sepsis atau infeksi darah, demam, lemah, dan kehilangan nafsu makan. Peradangan pada mata atau wajah bisa menyebabkan kelopak mata menutup sebagian dan air liur berlebihan. Cara pengobatan listeriosis antara lain, listeriosis masih dapat diobati apabila terdeteksi pada tahap awal, terutama sebelum munculnya gejala gangguan saraf yang berat. Penanganan utama dilakukan dengan memberikan antibiotik spektrum luas, khususnya dari golongan penisilin dan tetrasiklin. Antibiotik yang umum digunakan antara lain ampicillin atau penisilin J yang sering dikombinasikan dengan streptomycin untuk meningkatkan efektivitas terhadap Listeria monocytogenes. Dan oxytetracycline dapat menjadi alternatif untuk kasus yang lebih ringan atau ketika resistensi terhadap penisilin terdeteksi. Selain terapi antibiotik, perawatan suportif sangat penting untuk membantu proses pemulihan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu meliputi pemberian cairan dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi akibat demam, diare, atau hilangnya nafsu makan. Suplementasi nutrisi dan vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh serta mempercepat pertumbuhan. Kemudian ada isolasi hewan yang terdeteksi agar tidak menularkan bakteri melalui air, pakan, atau kontak langsung dengan hewan yang sehat. Isolasi yang terinfeksi perlu dilakukan segera setelah muncul gejala klinis untuk mencegah penyebaran Listeria monocytogenes ke hewan lain. Hewan sakit sebaiknya dipisahkan di kandang khusus dengan perawatan intensif dan kebersihan yang ketat. Seluruh peralatan seperti tempat pakan, minum, serta perlengkapan perawatan harus disterilkan secara rutin. Limbah dari hewan terinfeksi termasuk sisa pakan dan kotoran harus dibuang untuk dimusnahkan, agar tidak menjadi sumber penularan di lingkungan peternakan. Dalam berbagai kasus, dokter hewan juga dapat melakukan perawatan simptomatik seperti pengendalian kejang atau peradangan otak, tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Namun, apabila infeksi sudah mencapai tahap encephalitis, berat kerusakan saraf serius, peluang kesembuhan jadi sangat rendah karena kerusakan jaringan otak bersifat permanen dan sulit diperbaiki. Oleh karena itu, pencegahan merupakan langkah yang paling efektif dan ekonomis dibandingkan dengan pengobatan. Lantas, bagaimanakah upaya pencegahan itu? Pencegahan listeriosis antara lain yaitu menjaga kebersihan lingkungan peternakan. Lingkungan kandang harus dibersihkan secara rutin, termasuk tempat pakan, air minum, dan peralatan. Lalu mengolah pakan dengan baik, terutama silase,
yaitu pakan fermentasi yang harus dibuat dengan pH di bawah 5 agar bakteri Listeria monocytogenes tidak dapat tumbuh. Hindarilah memberikan pakan yang sudah berjamur, rusak, atau berbau asam lebih. Mengisolasi hewan yang sakit atau menunjukkan gejala hewan yang terinfeksi harus segera dipisahkan dari hewan yang sehat untuk mencegah penularan melalui kontak langsung atau pakan dan air yang sama. Jaga kualitas air minum, menghindari stres pada hewan, pengawasan terhadap hewan yang bunting karena listeria bisa menular melalui plasenta. Hewan bunting perlu mendapat perhatian khusus. Pastikan pakan dan lingkungan mereka bersih untuk mencegah keguguran akibat infeksi. Dan penerapan biosecurity yang ketat. Batasi keluar masuk orang dan kendaraan ke area peternakan, serta disinfeksi alas kaki, dan peralatan sebelum masuk kandang. Menyimpan dan mengolah produk hewani secara higienis untuk mencegah penularan ke manusia. Produk seperti susu, daging harus diproses dengan benar, misalnya melalui pasteurisasi dan pemasakan sempurna.